Oke, kita mulai pertemuan kita hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Saya buka mau apa? Slide saya dulu, PowerPoint-nya. Kita masih di React. Oke, untuk sampai sini teman-teman kemarin udah kan? Tapi mungkin teman-teman ada sebagian yang belum praktekin. Oke, bagi yang sudah dipraktekin, ada pertanyaan? Junior atau Rizky? Junior udah dipraktekin kan? Ya yang tadi. Iya, udah Pak. Iya, Rizky ada pertanyaan? Enggak sih, konsepnya mah udah dapat ya. Oke, kalau Wildan tadi belum dipraktekin ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, ini project kita yang kemarin saya udah lanjutin, udah saya buka, sudah saya running. Oke, ini saya biarin aja. Sebenarnya ini nggak butuh ya kan? Nanti teman-teman pakai pas untuk dipakai aja, nanti ini saya biarin aja untuk dokumentasi aja. Oke, nah untuk yang biar ini respon itu di saya kemarin ini, berarti saya stop dulu mungkin. Tadi seperti junior tadi ya, itu saya nyimpennya tadi. Saya lihatin sedikit ini. Nah ini, oke, ada kelihatan ya teman-teman. Nah untuk junior tadi ini semuanya gambar, teks ini pun gambar juga. Saya ambil dari mockup Figma-nya, ambil yang grupnya, yang di dalamnya ada gambarnya langsung. Yang ini tadi Figma, ini kan, di sini kan kelihatan tuh. Nah dia kan dalam dalam grup Jumbotron nih, ya kan? Di dalam Jumbotron tuh kan ada teks. Teks itu kan yang di dalamnya. Ada ini, ada ini kan. Jadi ambil yang grup yang ini. Kalau saya ambil ini terus ekspor. Jadi teks yang di dalamnya ngikut. Nah, kenapa? Nanti teman-teman lebih gampang untuk biar dia apa namanya auto responsif. Saya coba ya. Nah, ini saya bikin responsif. Tuh, gambar yang di atas dia nggak kayak tadi tuh. Oke, ini juga udah responsif. Yang apa namanya ini produknya nih. Oke, kurang lebih seperti itu, nanti pakai yang itu aja. Kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian mungkin itu aja. Selanjutnya berarti saya running lagi yang project kita ini.
Nah, selanjutnya ini kan kalau kita kan udah ada logiknya nih, kalau dia belum login, oke. Kemudian kalau saya klik order, dia bakal tampilnya ke form login, oke. Nah, kalau sudah login, saya anggap kita bisa login kalau walaupun nggak ada input apapun, oke. Nah, kan udah login, kan ada keranjang nih. Nah, pas saya klik order, dia nambah apa namanya itu, notif ada angkanya di sini, kita ordernya berapa gitu. Nah, sebelum ini berarti saya tambahin dulu di atas ini tampil apa namanya itu, jumlah orderan kita. Oke. Ini berarti seolah-olah kita order sebagai konsumen ya, sebagai konsumen. Jadi kita pernah pesan apa aja atau order apa aja. Oke. Nah, di sini teman-teman sebenarnya makanya saya bilang saya juga belajar untuk desain ini, cari aja di Google. Nah, salah satunya pakai ChatGPT. Itu sangat-sangat bagus. Saya juga pakai itu, langsung dapat cara ngodingnya seperti apa. Dikasih stylingnya itu CSS-nya seperti apa. Nah, ini karena saya udah ada, saya coba ya. Saya nggak hafal, jujur aja saya nggak hafal, jadi saya nyontek sedikit. Oke, berarti di sini yang chart ini kan ada di navbar. Nah, teman-teman cari dulu itu di mana. Oke, yang saya tutup dulu yang nggak saya butuh. Ini biarin aja. Berarti saya cari di sini navbar. Nah, satu lagi kalau teman-teman pakai VS Code, kalau teman-teman mau cari file yang ada di sini, itu dengan cara cepat ada juga. Kalau teman-teman yang sudah tahu, mungkin udah ngerti lah caranya. Caranya tekan Ctrl P. Sebentar. Oke, CTRL plus P. Cari aja. Dengan syarat teman-teman klik di sini dulu di apa namanya itu pengkodingan teman-teman. Oke. Tekan Ctrl P. Tuh, cari navbar. Tuh, langsung kelihatan tuh. Dia adanya di src di dalam komponen. Benar nggak? Kalau ya benar, enter atau klik. Saya enter. Nah, langsung kebuka. Itu salah satu untuk teman-teman bisa cepat ngoding. Oke. Nah, kemudian saya cari di sini itu yang icon. Nah, icon sebentar, kayaknya yang mana? Dia itu di samping, nah kayaknya ini nih. Nih, kalau teman-teman bingung, ketik aja chart, bener nggak? Nggak tampil dong. Itu apa tuh? Sorry. Oke, durasinya hampir habis. Oke. Ini bisa nih. Mulai uji coba 14 hari. Ini uji coba 14 hari dari hari Anda. Ini saya cari-cari cara pembayarannya, saya nggak ketemu caranya gimana. Oke, coba langganan deh. Langganan daftar untuk menerima email. Oke. Nggak usah dulu dah. Ini 9 menit lagi. Oke. Nggak apa-apa deh. Nah, ini. Udah kelihatan ya teman-teman, berarti benar yang tadi. Kenapa dia agak lama saya kurang tahu juga. Mungkin karena lagi banyak buka aplikasi kali ya. Nah, kalau sudah ketemu, berarti kan ini nih. Oke. Nah, chartnya di sini kan saya bentukannya itu image. Nah, teman-teman terserah mau image, mau apa? Mau icon, ikonnya dari terserah dari mana. Misalkan dari font Awesom mungkin atau dari icon Bootstrap, terserah. Nah, ini saya ikonnya pakai image. Nah, kemudian di sini berarti saya tambahin div dulu. Kemudian image ini kan icon untuk apa? Chartnya atau keranjangnya.
saya bungkus di dalam div, kemudian di dalam div-nya itu saya tambahin span. Oke, di situ saya buat misalkan 222. Ini saya tampung untuk nilai orderan kita. Coba lihat di sini. Tuh. Nah, saya mau posisikan yang ini di atas sudut apa namanya ini? Saya zoom sedikit. Oke, terlalu sebentar. Nah, ini. Saya mau angka 2-nya ini adanya di sudut keranjang ini. Oke. Nah, di sini caranya teman-teman boleh stylingnya secara inline ataupun secara eksternal. Di sini saya pakai yang inline aja karena styling ini hanya dipakai untuk chart ini doang. Oke. Pakai di sini style. Kemudian saya styling di sini yang pertama position. Oke, positionnya itu relatif. Kemudian display, block. Ingat ya, di sini saya nggak hafal, saya nyontek, benar saya nyontek di sini. Kemudian width, ini width-nya mungkin, nah ini width-nya itu untuk yang di sini ya, ukurannya berapa saya kasih width-nya itu mungkin 30 pixel. Height-nya itu mungkin 28. Oke. Teman-teman silakan diolah-olah aja nanti. Kemudian overflow-nya hidden. Oke. Kemudian di span-nya coba lihat dulu. Nah, ini kelihatannya hilang ya. Sebenarnya nggak hilang. Kemudian di span-nya saya styling juga, style. Position. Ini absolute. Oke. Kalau udah absolute dia harusnya tuh dia sejajar. Kemudian saya kasih topnya biar teman-teman kelihatan gini aja. Ini. Oke. Nah, ini kelihatannya di sini. Kemudian topnya 0. Kemudian right-nya 0. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Z-index-nya Z-index. Nah, ini Z-index saya kasih 2 deh. Kemudian border radius saya kasih 5 pixel. Kemudian background color saya kasih apa ya, merah kayaknya. Kalau merah ya udah red aja. Kemudian width-nya ini saya kasih width-nya 18 saja. Height 18 juga. Oke, nah udah kelihatan sedikit kan. Kemudian line height-nya. Oke, line height-nya itu 16. Kemudian display block. Apa lagi? Text alic center. Kemudian
font family. Ini font family-nya mungkin saya pakai sans serif. Kemudian ada lagi font weight, saya nggak butuh. Boleh deh, font weight mungkin 500 aja ketebalannya. Nah, kemudian di image-nya juga saya kasih styling di sini. Oke. Saya kasih position relatif. Kemudian saya kasih topnya sedikit. 1 pixel deh. Kemudian width-nya, height-nya udah, color-nya udah. Nah, udah. Ini agak bedanya di mana nih? Span kita kasihnya tadi 222, tapi kenapa dia ini ya? Masih gede ya? Nah, ini harusnya 222 nih. Kenapa kelihatannya kecil? Sebentar. Oh, saya lupa di sini font size-nya. Font size-nya mungkin 10 kali ya. Nah, sudah. Oke. Kurang lebih saya sudah desain. Nah, kan tampil seperti ini nih. Oke. Untuk ini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aman. Aman? Lanjut. Oke. Kemudian ini topnya 0. Oke. Font size ini kalau ini dibuang gimana? Enggak ngaruh. Oke, biarin aja. Nah, kurang lebih ini tampil. Tapi saya mintanya ini kan bakal tampil kalau sudah login ya. Berarti kan udah ada tuh. Oke, saya coba console log di sini, global state-nya kemarin. Oke, untuk nampung state globalnya itu adanya apa aja. Di sini console. Nah, di sini. Oke, nah kita bikin ya udah keluar ya. Oke, kita udah masuk semua ya. Yang tadi kita udah masuk semua. Oh ya, saya tanya dulu. Di sini teman-teman pakai laptop semua nggak? Atau ada yang pakai handphone? Saya pakai HP, Pak. Pakai, kalau Wildan pakai apa? Pakai handphone.
pakai handphone, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya nanti kayaknya ini cuma sebentar, kemudian kita masuk ke sini nanti. Ini kan udah kemarin nih, ya kan, udah. Kemudian saya tambahin sedikit cara bikin chartnya, chart yang di sini. Oke, kan udah. Sekalian saya bagaimana caranya klik order ini dia masuk ke chart. Oke. Kemudian kalau udah selesai, saya maunya kita ngobar buat ini. Oke. Dan ini sebagian kemarin sudah, sambil kita samain ngoding semua gitu. Kita ngoding semua. Oke. Saya lanjut tadi terakhir sampai sini ya, sampai desain. Nah, di sini kan saya maunya angka ini, oke, angka ini tampil kalau kita sudah login. Nah, itu kan sudah kita handle di login. Oke, saya reload dulu. Kan sudah saya handle nih, ya kan? Kalau belum login dia kan nggak tampil ininya, keranjangnya. Nah, pas saya klik order, nah dia kan tujuannya langsung ke form login karena kita belum login. Oke, kalau sudah, nah baru dia tampil. Nah, kan sudah kedetek tuh bahwasanya ini bakal tampil kalau kita udah login. Nah, saya mau detek lagi angkanya ini bakal tampil kalau chart-nya, jadi kita bikin sebuah variabel di global state, saya kasih namanya chart. Kalau chart-nya itu length-nya itu atau datanya itu lebih dari 0. Oke, berarti di sini saya kan sudah console log tadi tuh. Sudah console log global state-nya itu apa aja. Nah, di sini global state-nya itu, nah udah ada nih. Global state-nya di sini udah ada. Saya kasih keterangan deh. Koma, global state di navbar JSX misalkan. Nah, biar kita tahu ini console log-nya di mana. Nah, ini global state di navbar JSX. Oke, sudah ada data user, sudah ada chart. Nah, data chart-nya ini. Nah, kalau length-nya data chart, nah kan ada length nih di dalam data chart, kan ada length. Kenapa ada length? Karena dia datanya bentukannya array. Karena dia kalau dia 0, length-nya 0, maka angkanya ini nggak ada. Oke, berarti kita panggil aja global state titik data chart titik length kecil dari 0 atau besar dari 0, tampilin. Nah, kalau nggak ada dia kosong. Caranya seperti ini. Itu logik sih. Oke, kita cari dulu yang tadi itu. Nah, ini dia. Kalau nggak salah sih ini. Nah, ini, oke. Nah, berarti dari sini yang span ini, oke, yang span ini sampai ke sini, ini sampai 112 ini, berarti bikin logiknya di sini. JavaScript, kemudian saya buat global state titik apa tadi, data chart, saya copy ini titik length, kan ada dalamnya length nih, saya copy aja length. Oke, di sini saya pakai conditional ternary, oke, atau if ternary. Besar dari 0, maka bikin ini dulu, bikin tag kosong. Oke, nah harus dibikin selain dari itu dulu. Selain dari itu, bikin ini, saya kasih tag kosong. Kalau lebih seperti itu. Nah, yang span ini saya masukin ke sini. Oke, berarti ini saya enter dulu. Dari span ini ke sini, saya cut, masukin ke sini. Udah. Oke, coba lihat. Nah, sekarang kan nggak ada tuh. Oke. Kalau saya kasih nilainya di global state, pasti dia ada. Contohnya mana tadi global state? Dia ada di konteks. Di sini, oke, chartnya. Misalkan saya kasih satu objek, misalkan ID, misalkan 1. Terus misalkan ini contoh aja ya. Berarti kan dalam chartnya ada datanya. Product name misalkan
ice cappuccino. Nah, sekarang kan ada tuh, ya kan? Saya reload dulu. Oke, sekarang kan kosong lagi, login lagi, login. Nah, kan ada tuh. Nah, makanya tampil gitu. Oke, untuk logic ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, belum ada. Jadi kita lanjut. Sekarang kita masuk ke logiknya. Sekarang kan kita udah login nih. Ya kan? Kita udah login. Bagaimana caranya? Kalau saya klik order, oke, dia nambah datanya di sini. Berarti di sini kan kosong. Harusnya oke, ini global state di sini aja. Angka ini kan harusnya dapat dari sini. Dari global state chart ini, oke. Berarti saya ambil ininya aja. Oke, berarti ini di sini. Tuh, lengthnya ambil. Oke, nah sekarang kan lengthnya cuma 1 nih. Kenapa? Karena datanya 1. Kalau kita kasih datanya 2, oke, yang di chart ini, datanya 2. Berarti ini ID 2, ice cappuccino, manis misalkan. Nah, ini nggak bakal berubah karena apa? Karena saya merubahnya di global state, bukan di navbarnya. Coba ke sini lagi. Oke, reload aja. Reload, login. Tuh, datanya 2. Oke, bagaimana caranya saya klik ini, masuk ke sini. Oke, caranya, nah ini emang agak ini, agak menguras logic juga sedikit. Oke, sebentar. Ini saya nggak hafal sebenarnya, saya lihat contekan dulu. Nah, berarti teman-teman di sini, di global state, oke, berarti ini biarin aja kosong. Kosong. Kita bakal tambahin action type-nya di sini. Oke, saya tambahin action type-nya di sini. Berarti saya copy di sini. Oke, else if-nya. Di sini saya kasih nama action type-nya itu add product to chart. Chart itu kan keranjang. Oke, berarti kita olahnya di sini nanti. Oke, berarti kita tampung di order itu kan ada di home, ya kan? Ada di home, kemudian untuk tombol ini, order ini, oke, itu kan adanya di home. Ini dia. Oke, berarti, oh udah ada. Teman-teman tambahin dulu ini nanti. Oke, on klik dalam kurung, kita bakal ngelakuin apa? Nah, ini saya tampung di sebuah function, adanya di atas. Oke, handle order. Saya coba lihat. Nah, udah ada nih. Oke, berarti sebelumnya sudah saya bikin kalau nggak salah. Oke, nah di sini saya bikin logic, jika dia login, dia bisa order. Kalau nggak, dia tujuannya ke login. Oke, ini pakai navigate, bawaan dari React Router DOM. Oke, nah berarti di sini kita pakai yang namanya, itu tadi, yang kita panggil di global state itu dispatch-nya. Nah, dispatch-nya kan udah ada nih. Berarti kita panggil global dispatch. Global dispatch, kita kan nampungnya di sini global dispatch. Global dispatch itu adalah kemarin dispatch. Oke. Dispatch ini sebenarnya hampir sama fungsinya seperti useState. Saya ulang lagi, hampir sama fungsinya seperti useState, tapi bedanya ini di konteks. Oke. Dan kita pakai dia di global state. Oke. Dispatch ini fungsinya untuk mengubah nilai state-nya. Oke.
Dan di spread ini untuk merubahnya itu tampung di reducer yang di bawah sini. Oke. Kemudian teman-teman panggil global state-nya. Nah, penamaan di sini Mas, kenapa penamaan di sini bukan di spread aja? Di sini kan di spread ini. Ya kan, di spread. Boleh sama, boleh enggak. Di sini saya sengaja bedain karena biar teman-teman tahu penamaan di sini enggak harus sama dengan ini. Gitu. Dengan syarat susunannya benar. Yang pertama step-nya, yang kedua di spread-nya gitu. Oke. Kemudian tadi mana nih? Oke. Panggil dulu global konteksnya, kemudian seperti ini, kemudian bentukannya objek. Kemudian kita lakukan apa ya? Oh ya, kita panggil type-nya. Oke. Type. Sebentar, saya lupa. Bentar. Oke. Nah, di sini caranya kita panggil dispatch-nya, oke. Dispatch-nya itu yang add to chart. Caranya berarti benar tadi type. Oke. Karena kenapa kita ambil type? Di sini kan di dispatch itu kan ada type-nya. Oke. Kemudian kita panggil yang type-nya itu yang ini. Oke, biar teman-teman nggak salah, copy aja. Copy. Masukin ke sini. Oke. Kemudian kita tambahin. Nah, yang perlu kita tambahin di sini apa? Gitu. Misalkan kita tambahin sebuah data untuk produknya. Sebenarnya ini bisa juga disebut dengan payload. Payload itu kayak menampung data yang bakal dikirim. Payload boleh, data boleh. Oke, itu sementara data aja. Datanya apa? Objek misalkan. Nah, datanya itu sebenarnya kan kita dapat datanya ini pas kita klik, oke, data produk ini yang kita kirim. Benar nggak? Kita coba aja satu dulu. Kita seolah-olah data dummy aja. ID-nya satu, terus product name. Product name-nya misalkan ice coffee less sugar. Nah, misalkan cuman ini. Kemudian di dalam sini kita olah. Oke. Di dalam sini kita olah. Sebentar. Nah, yang bakal kita robah kan chart-nya. Chart-nya kan kosong nih. Berarti kita state semuanya nilai yang ini kan nilainya itu kita tampung di sini nih. Ya kan? Nilai awal yang state itu, nilai awal kan ini. Kita copy semua, berarti kopinya seperti ini. Kemudian kita rombak yang namanya chart-nya. Chart-nya itu namanya apa di sini? Oke, data chart, copy. Berarti data chart. Oke. Kan awalnya array. Nah, kita isinya seperti ini. Chart-nya itu kan array. Nah, array seperti ini. Kita copy lagi. State. Kita ambil yang state yang ini, tapi kita ambil yang chart-nya. Data charts. Oke. Sama dengan bukan seperti ini. Langsung aja isinya kita kirimnya tadi itu namanya kan product name. Oke. Product name, sorry. Data.
Berarti data ini bakal kita panggil biar kita dapat nilai ini semuanya berupa objek. Oke. Berarti di sini adalah ambil action, itu sebenarnya kan kita masukin ke actionnya. Oke. Action titik namanya tadi kita apa? Data. Oke. Arti action data. Udah, itu doang. Kemudian kayaknya itu aja deh. Itu aja dulu. Ini kenapa ada chartnya, datanya ada? Harusnya kosong. Oke. Sebentar, baterai saya habis. Oke, saya reload dulu. Oke, login. Nah, sekarang kan kosong nih. Ini kan kosong nih, saya coba klik. Global konteksnya bukan sebuah function. Oke, apa saya lupa ini ya? Harusnya udah benar. Harusnya udah benar. Oke, state titik data chart benar. Kemudian ini action data benar. Udah sih, harusnya udah benar. Kemudian ya, ada pertanyaan teman-teman? Atau Kayaknya ada saya coba Pak. tipe? Pak, angkanya di line 30 itu bukan Yang di sini. Kan ini untuk perubahannya. Oh Mungkin iya. Aduh, sorry. Thank you. Ya. Siapa tadi itu? Junior. Oke, mantap. Sorry. Saya seringnya gitu. Global apa harusnya? Ya, display. Iya, benar. Thank you, Junior. Mantap. Kenapa ya saya sering gini ya? Klik. Nah, nambah 1. Klik. Nah, ada kelihatan nggak teman-teman? Oke. Kayaknya stylenya ini, kita nampungnya tadi bukan di style ya. Untuk tulisan yang ini, saya mintanya putih dah. Putih. Font nggak ada ya? Oke, dikasih aja color white. Nah, udah jelas ya. Nah, tuh kelihatan ya teman-teman ya. Oke, tapi ini kan datanya data dummy nih. Oke, kalau nggak percaya teman-teman, global state-nya kalau nggak salah saya console log tadi ya. Console log. Nah, ini saya console log global state nih. Tapi nilainya kan bukan dari nilai yang dari produk ini, ya kan? Nilainya saya kasih di sini itu datanya data saya ambil apa namanya statis atau tetap, ya kan? Harusnya datanya dari data yang kita klik. Oke, caranya berarti di sini teman-teman tampung dulu data yang kita kirim. Caranya seperti ini. Cons apa ya? Data by ID misalkan. Nah, karena kita mengambil datanya berdasarkan ID-nya sama dengan, nah ID-nya dapat dari mana? Nah, berarti gini di sini kita kirim ID-nya. ID itu dapatnya dari handle ini adanya di. Nah, di sini, oke. Berarti cara ngirimnya nggak seperti ini. Caranya harusnya ada functionnya seperti ini. Terus kita kirim
ID itu kan dapatnya dari item titik ID. Item itu kan menampung data produk ini, ya kan? Kita tampung di sini. Di dalam item ini, data produk ini, kan ada ID nih. Kita kan data produk ini kan dapatnya dari, nggak apa-apa saya ulang-ulang lagi biar teman-teman lebih paham. Dari data dummy ini, kan datanya ini nih, kan ada ID-nya. ID-nya pasti unik atau hanya dia sendiri yang punya untuk satu produk. Oke, berarti kita kirim ID-nya. Cara ngirimnya biar bisa itu pakai anonymous function. Oke, anonymous function di sini seperti ini. Nah, kita masukin ini ke sini. Oke, kita buat seperti ini. Berarti di sini ada item titik ID. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Coba kita tes. Kekirim nggak? Benar nggak kekirim ke sini? Di handle order. Oke, di handle order. Ini salah nih. Oke. Saya coba di sini. Ini ID. Oke. Saya coba console log ID-nya dulu. Oke, saya coba console log ID-nya aja dulu. Log ID. Benar nggak kekirim ID? ID produk. Kita tes. Oke. Nanti di sini ada di sampingnya. Saya coba klik. Ada nggak? Nah, nih. Ada kan? Ini kan 1. Coba yang ini harusnya 2. Atau ini 3. Coba klik. Nah, ID-nya udah kekirim kan? Nah, untuk teman-teman dapat datanya lengkap secara langsung, itu di JavaScript, itu namanya pakai searching. Searchingnya itu bisa pakai filter, bisa pakai find, atau bisa pakai yang lain, include. Tapi kita mau dapatnya cuma 1 dan spesifik, pakai yang namanya find. Oke? Caranya, sebentar. Berarti caranya seperti ini. Kita buat di sini. Oh, di sini aja langsung. Oke, sorry. ID-nya kita udah ketemu. Berarti data produk ini. Oke. Data produk itu. Atau data produknya tadi kita udah tampung di mana tadi ya? Di sini kan. Nah, ini biar teman-teman nggak bingung. Ini saya pindahin aja. Berarti semua variabel yang bentukannya useState atau konteks saya tampung di atas. Oke. Nah, seperti ini. Untuk data produk sebenarnya kan udah tampung di sini nih. Ya kan? Kemudian yang ini aja saya ambil. Ini kan sebenarnya dapatnya dari data produk ini juga. Oke. Untuk sementara teman-teman nggak apa-apa bingung dulu ya. Nanti saya tunjukin. Nanti teman-teman bakal paham kalau sudah praktek langsung. Saya ambil yang ini. Copy. Ini sebenarnya dapatnya dari sini juga. Oke. Paste. Kemudian find. Nah, find ini untuk secara spesifik. Oke, kemudian ada parameter di sini. Biasanya ada 2 parameter, bukan item sih. Untuk nampung data ini kita namain parameternya apa gitu. Terus index. Nah, karena kita butuhnya cuman nampung data ini sementaranya di parameter apa, ya saya tampung misalkan di item. Oke, kemudian sama dengan atau selanjutnya di mana item ini kan nampung data ini nih. Item ini di mana ID-nya sama dengan, boleh sama dengannya 2, boleh sama dengannya 3. Kalau 3 itu spesifik, harus sama. Dia kalau string, kalau integer, kalau 3. Ya udah, kita pakai 3 aja, sama dengan ID yang di sini. Oke? ID. Gitu. Kita coba tampilin datanya. Benar nggak dapat datanya? Misalkan, data product by ID misalkan. Kita panggil ini, kita coba console log dulu. Coba saya klik yang ini, ID-nya kan yang ini 1 nih, ya kan?
Kalau teman-teman nggak percaya ini ID-nya 1, berarti di produknya saya tampilin aja ID-nya. Oke, ID. Ini nama produk. Oke, saya tampilin di atasnya mungkin. Berarti ini item ID. Tuh, ini ID. Oke, saya tambahin kata-katanya di sini. ID. Tuh, ID ini 1. Sebenarnya ini nggak perlu ditampilin ya, ini contoh aja. Ini 2, ini 3. Oke, kita coba ngambil data dengan ID-nya ID 1, itu kan nama produknya Ice Coffee Less Sugar 1, kemudian harganya 25.000. Oke, saya coba klik, harusnya tampil di sini. Nah, ini data produk by ID. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kurang lebih seperti itu. Itu di JavaScript ada namanya find. Oke, kemudian kalau saya coba pakai yang 2. Mana data produk by ID? Nah, ID-nya 2. Ini es cappuccino 1, harganya 20.000 kan? Nah, udah benar ya? Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini kalau menurut saya seru, cuman agak ribet. Ada pertanyaan nggak? Aman, Man. Aman? Oke. Kemudian baru udah kita masukin datanya ke sini, yang tadi. Data ini berarti datanya dapat dari sini. Oke, berarti ini nggak perlu. Ini kan sudah objek nih, ya kan? Udah, kita ambil aja ini. Seperti itu. Oke. Saya coba ini dulu, ulang. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin saya pakai di sini biar tampil di bawahnya kita ada order apa enggak gitu. Oke. Saya coba tampilin di paling bawah itu pakai pre. Kemudian JavaScript-nya di sini. Global state-nya. Global state-nya. Nah, karena saya mau tampilinnya seperti JSON, oke, berarti saya pakai JSON. Ini stringify. Oke. Kemudian di dalamnya saya copy ini. Masukin ke sini. Oke. Nah, di sini saya kasih beberapa parameter selanjutnya. Parameter pertamanya itu null. Bukan null ya. Di sini harusnya. Oke, sorry. Null. Kemudian jarak tabnya itu saya kasih 2. Coba kita lihat. Nah, ini. Harusnya di bawah ada. Nah, sekarang kan kelihatan nih. Tapi saya mau nampilin yang data chart-nya aja. Oke, berarti data chart. Yang lainnya saya nggak mau tampilin. Saya mau lihat yang data chart-nya aja. Oke. Nah, data chart-nya kan kosong nih. Oke. Kalau kita coba order, karena belum login, klik. Nah, kan masih kosong nih. Saya klik. Nah, baru 1 kan? Oke, klik lagi. 2 kan? Nah, ini 2. Harusnya kalau ini kan ID 9, ya kan? Harusnya kalau saya klik 9, produk atau chart-nya nggak nambah, yang nambah itu quantity, berarti saya perlu sebuah properti di dalam objek ini quantity. Oke, saya klik lagi nih. Harusnya bukan produk yang nambah, tapi quantity-nya. Oke, berarti saya rombak sedikit di sini. Itu tadi di add to chart, oke, di sini terus saya tambahin quantity-nya. Ya, quantity-nya 1. Gitu. Ulang lagi. Oke. Ini quantity-nya 1. Nah, ini quantity-nya 1, saya klik lagi. Nah, di sini kita perlu logic sedikit. Nah,
ini kan ID-nya ketemu nih, udah ada nih kan. Nah, untuk yang produk dengan ID 9 harusnya kalau produk dengan ID 9 di dalam chart-nya itu ketemu, kuantitinya doang yang ditambahin. Kalau enggak, baru ditambahin objek baru gitu. Nah, di sini kita butuh yang namanya logic sedikit. Ini agak lumayan logiknya. Berarti kita tambahin logiknya di sini, di global state, di sini. Oke, berarti di atasnya. Oke, di atasnya saya bikin sebuah variabel untuk ngecek datanya ada apa enggak. Saya pakai yang namanya filter. Oke, const check product. Ini panjang-panjang nggak apa-apa dulu ya nama variabelnya, already exists. Itu maksudnya saya buat cek apakah produknya ada apa enggak gitu. Oke, kemudian saya ambil state-nya karena di dalam state. Kemudian penamaan chartnya tadi kan data chart ini. Kemudian filter. Nah, seperti ini. Oke, nah di filter yang bakal kita filter itu apa? Saya tampung lagi yang ini. Oke, data chart ini seolah-olah di dalam item. Oke, di mana itemnya ini titik ID. Oke, sama dengan kan kita tadi ada ngirim data ya kan ke dalam action. Oke, kita ngirim data di dalam action di sini tadi. Nah ini data. Nah seolah-olah data ini ditampung di dalam action yang ada di atas di sini. Oke. Kemudian berarti kita panggil action titik data. Nah di dalam data itu kan ada ID ya kan, di dalam data di sini. Oke, di dalam data di sini kan ada ID-nya. Oke, ini emang agak ribet lah. Tapi kalau teman-teman udah paham, insya Allah gampang. Oke, ID seperti itu. Oke, kita tampung. Nah, baru kita cek if, pakai if lagi. Jika ini ada atau nilainya true itu kan ada. Oke, gini doang. Baru jika ini ada dan kemudian length-nya, berarti kan ada nilainya kan berapa gitu. Length-nya besar dari 0, oke, ada, dan length-nya itu maksudnya length-nya itu datanya besar dari 0, maka return, kita return lagi seperti ini. Kemudian kita copy lagi ini, oke, state-nya, semua state-nya. Yang bakal kita rombak itu adalah data chart-nya. Oke, kemudian data chart-nya itu kita ambil state, kemudian data chart, kemudian kita map dulu, karena kan dia lebih dari satu, karena length-nya kan lebih dari satu nih, kita ngeceknya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tampung dia di item yang data chart ini. Oke, tampung di item. Oh, jangan pakai ini. Item aja, karena kita butuh itemnya aja. Itu item yang ID-nya sama dengan action, sama yang seperti di atas. Action, data, kita ngirimnya data tadi. Kemudian ID. Nah, maksudnya ini kita buat dia kayak pengecekan pakai ternary. Oke. Pengecekan ternary. Nah, kalau ketemu, maka kita bikin dia objek itemnya, item yang semua ini kita copy lagi.
kita copy lagi seperti ini. Oke, koma. Kemudian kuantitinya kita kan tambahin kuantiti tadi tuh. Kuantitinya itu sama dengan item titik quantity. Di dalam item ini seolah-olah udah ada quantity, kan kita sudah tambah tadi quantity di sini. Oke. Quantity di item titik quantity tambah 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kenapa dia error? Karena kita selain dari itu belum kita kasih. Nah, selain dari itu atau tidak ketemu ininya, nggak ketemu, ya udah item aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita tes. Reload. Pasti error Mas, itu ada yang tipu. Oh iya, yang mana? Itu leng LENGTH bukan HT. Oh ya, sorry. Thank you, Junior. Saya sering gini ya. Tapi kadang saya biarin aja error, tapi bagusnya kita lebih paham lagi. Tapi Junior lebih ini ya, lebih jeli ya. Mantap. Rizky Pak, bukan Junior. Oh, Rizky. Wes, mantap. Mantap. Junior Rizky jeli, matanya jeli ya. Kalau saya kenapa? Karena udah umur kali ya. Ini login. Kita coba bismillah. Nah, kan 1 ya. Kalau saya klik ini, berarti dia nambah 2. Oke, kita lihat. 2 kan? Kita klik ini ID-nya yang 9, berarti produknya ada 3. Oke, saya coba klik 9 lagi. Harusnya yang nambah kan kuantitinya aja. Ya kan? Klik. Tuh. Oke. Emang agak ribet. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan teman-teman? Rizky mantap, matanya jeli. Itu Mas, maaf, boleh ke codingan nggak? Boleh, yang mana? Codingan ke yang line 57. 57. Baris keempat, ya. Uh-uh. Itu kita set defaultnya 1, nggak bakal 0 gitu. Enggak. Soalnya kita langsung nambah data, di mana kuantitinya kita tambah properti baru ya, atau saya sebutnya field baru di dalam datanya itu quantity. 1, nggak mungkin kan kita pas ngelik datanya, oke, kita ngelik datanya, belum ada tuh, dia emang nol itu kan bukan 0 ya, 0 itu kosong. Iya. Oke, nah kalau kita klik, kita set awalnya itu 0. Ya, sama aja kita nggak order dong. Ya nggak? Iya. Nah, Oke, Mas. gitu. Mantap. Ada lagi? Ada lagi nggak? Aman, Mas. Aman. Oke, nah kalau sudah, terakhir, pas saya klik ini, saya mau nampilin keranjang atau belanjaan kita yang kita pernah pesan tapi belum check out apa-apa aja. Biasanya kalau di toko online, ya kan, pas kita klik keranjang kan tampil tuh kita yang pernah kita beli tapi belum di check out atau belum bayar atau barangnya belum sampai, kan apa aja kan kelihatan tuh. Saya tampungnya di chart. Berarti saya di sini. Oh ya, Wildan tadi mana? Wildan ada pertanyaan nggak? Lanjut aja Pak. Gimana? Maksudnya kayaknya bingung atau gimana? Yes, kayak mungkin belum karena belum dipraktekin masih. Oke. Hari Rabu, kita diskusi ngobar. Oke, jam berapa aja? Saya siap. Jam berapa aja saya siap. Tapi kayaknya saya ulang lagi nih, ya teman-teman. Mungkin mulai dari awal bulan besok kayaknya saya nggak bisa ngajar lagi di hari Rabu. Oke? Karena saya mungkin ya, saya ada dua tempat kemarin itu mungkin keterima. Jadi
Kayaknya saya cuma bisa ngajar di Sabtu dan Minggu gitu. Oke. Semoga keterima, Mas. Amin, amin, amin. Ya, keterimanya ya itu, teman-teman ya jadi apa namanya ya? Belajarnya kita agak lelet, agak lama jadinya itu aja. Gak apa-apa, Mas. Dikit-dikit menjadi bukit, Mas. Wih. Oh, oke lah kalau begitu. Harusnya kita bisa selesai 2 bulan mungkin ya, tapi karena saya emang sengaja belajarnya nggak ngebut, nggak Mas, tergantung maaf, ini share screen-nya di WA tadi. di WA. Ya? Iya, di close Udah, aja. udah Soalnya pendek. itu privasi. Oh iya, nggak apa-apa, aman. Ini mah aman Aman. semua, nggak ada yang negatif nggak ada. Enggak, ini mah kan kaos aku dulu nggak mau sih. Oke, siap. Oke, saya tutup kalau gitu. Nah, udah tutup belum? Udah, Mas. Sekarang detail. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Harusnya kita bisa selesai 2 bulan mungkin. Nah, karena saya nggak kayak ini ya, nggak kayak kejar target ya. Maksudnya kalau di bootcamp itu kejar target 2 bulan atau 3 bulan harus selesai. Jadi misalkan nih modul saya, teman-teman kan ada lihat tuh modul saya tuh. 1 kali pertemuan itu harus selesainya berapa, ya kan? Saya enggak. Saya bikin secukupnya aja gitu. Kalau sesuai target nanti teman-teman enggak lagian teman-teman kan sambil kerja juga, ada yang nggak masuk juga. Belum sempat yang nggak masuk, nggak sempat nonton materinya kan, video recordnya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, saya sekarang mau pas saya klik ini, oke, itu bakal masuk ke komponen yang namanya chart. Komponen chart udah saya bikin belum? Komponen. Nah, kenapa saya tampungnya di folder komponen? Saya mau tampung chart itu, komponen chart itu saya tampung di folder komponen. Oke, kenapa? Karena dia bakal kepake terus di navbar nanti. Makanya saya tampung di komponen. Oke, saya bikin sebuah komponen di folder components. Saya kasih namanya chart.jsx. Oke, chart itu adalah keranjang. Oke, oke nggak apa-apa, pakai S saja. Saya jadiin komponen. Kalau sudah, kemudian berarti di sini, ini di global state-nya berarti kita sudah, nanti aja lanjut di navbar, di home mungkin sudah. Oke, ini oke, nanti biarin aja dulu. Ini nanti kalau teman-teman bingung, jadi ini fungsinya untuk lihat data yang ada di sini. Oke. Kalau teman-teman mau komen aja, itu ada di home yang di paling bawah, nanti teman-teman lihat aja ini. Komen aja kalau nggak mau dilihatin. Oke. Chart berarti kita bikin di sini sebuah routes. Oke. Itu routes-nya itu kita masuk ke private route. Oke. Private route. Kenapa? Dia kan hanya bisa dibuka kalau kita udah login, ya kan? Berarti saya bikin di private routes. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini saya kasih page-nya itu chart. Oke, pakai S boleh. Kemudian saya panggil komponen chart yang tadi. Chart. Oke, ini bakal kedetek kalau ini sedang kebuka. Klik. Nah, Ctrl S kalau sudah. Kemudian di navbar ini, pas saya klik ini, dia langsung masuk ke chart. Oke. Navbar chart kita tadi itu di mana ya? Harusnya ini. Iya, ini ya. Oh iya, ini nih. Nih. Ini chart kita. Oke, ini chart kita. Nah, ini teman-teman kalau sudah terbiasa, teman-teman bakal tahu tuh batas-batas tag div-nya di mana. Oke, ini saya pakai link karena kita pakai recruiter DOM.
Kemudian ini saya hapus. Kita nggak pakai href tapi pakai to. Saya tambahin to-nya di sini. Sama dengan. Terus patch-nya tadi kita kasih charge, copy. Biar nggak salah. Paste. Kita coba klik. Anda harus login. Kan udah login, Bambang. Oh, sorry. Nah, ini. Kita kan login itu kan sudah pakai global state, ya kan? Pakai konteks, ya kan? Global konteks di sini. Berarti private route-nya nih, private route kita kan bikinnya di komponen, adanya di sini. Oke. Kan kita bikinnya di sini apa? Statik ya. Nah, kita panggil juga yang namanya, ini saya geser, global state ini yang kita butuhkan itu state-nya doang. State-nya doang yaitu ini. Nilai state-nya doang kan ini nih. Ya kan? Nah, berarti di sini kita panggil, saya langsung aja const ini bentukannya array. Saya butuh state-nya. Nah, saya biasanya kasih namanya di sini. Ini kan penamaannya state. Saya ulang-ulang. Ini penamaannya state, ini dispatch. Oke. Saya butuhnya ini doang. Oke. Berarti di sini boleh penamanya sama dengan yang di global context, di global state, boleh kita modif, boleh. Yang penting susunannya sama. Saya kasih namanya global state. Sama dengan, nah karena kita pakai konteks, use context. Kita panggil use context-nya. Kemudian dalam kurung, nah use context-nya yang mana? Use context-nya yang ini. Oke. Use context global konteks. Nah, global konteks ya, global konteks. Gitu. Nah, dia langsung masuk. Kemudian yang kita butuhkan di sini bukan token lagi, tapi yang kita butuhkan yaitu di dalam state-nya ini is login-nya. Oke. Berarti di sini out di sini sama dengan nggak out lagi, ini kita nggak butuh. Oke, berarti kita butuhnya di sini nih. Oke, berarti global state titik is login. Kenapa is login? Di sini kan kita kasih namanya is login nih. Oke. Hurufnya L-nya huruf besar. Is login. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini aja, berarti kalau nilainya true. Oke. Is login atau true, berarti outlet. Outlet itu boleh lanjut gitu. Kalau enggak, Anda harus login. Nah, di sini Anda harus login. Saya nggak mau kasih Anda harus login. Tapi dia bakal langsung ke login-nya. Oke. Ke form login-nya. Berarti di sini saya tambahin sebuah komponen bawaan dari React Router DOM. Ada yang namanya navigate. Nah, ini navigate. Bentukannya di sini nanti komponen. Oke. Navigate. Di sini navigate seperti ini. Kemudian ada to-nya. Oke, to-nya di sini seperti ini. Kalau login kan login tuh. Oke, dia dapatnya di sini untuk login ini. Oke. Kita coba logout, bisa nggak? Nah, dia kan logout tuh. Coba lagi home order, harusnya nggak bisa. Tuh kan. Login. Nah, baru tuh. Atau logout dulu, coba ke, kan nggak ada chart-nya nih. Saya coba chart. Nah, gitu. Dia route-nya ada, tapi hak aksesnya nggak boleh. Gitu. Nah, sekarang kosong. Kalau kita klik. Dia nambah, klik ini dia nambah. Sekarang klik chart. Nah, ini udah ada. Oke. Ini ada konsol nggak? Teman-teman sebentar. Oke, ini mau habis lagi. Kita bikin room lagi atau gimana, teman-teman? Saya ini udah bikin pakai Teams nih, Mas. Coba aja. Pakai Teams?
Microsoft Teams. Ya. Oh, kalau Microsoft Teams itu ada limitnya nggak? Enggak sih. Dari tadi pas masa yang awal bikin saya ikut bikin juga nggak ada limit sih sampai sekarang. Oke, kalau gitu mulai besok hari Rabu ke depannya kita pakai Teams aja gimana? Boleh. Itu linknya udah dimasukin ke grup. Tapi Oke, harus oke, oke. login dulu. Oke, oke. Sebelum kita pindah, saya tanya dulu teman-teman di sini ada Teams nggak? Kalau yang Eh, Android, Oke, Wildan ada? Saya belum download, Pak. Baru Ins- baru download ini. Oke, download dulu, install, terus bikin akun. Akunnya gampang sih kalau nggak salah. Kalau Junior, punya yang sama dengan kalau Microsoft Office ada. iya. Junior ada nggak? Belum ada. Belum pernah pakai Kalau saya. Atau gini deh, gini. Karena waktu kita cuma sedikit, teman kita ada yang belum ada Teams-nya. Saya minta nanti teman-teman install Teams dulu ya untuk kedepannya. Dah, kita bikin ini aja lagi, nggak apa-apa. Pakai apa? Gmeet aja dulu. Soalnya kalau nunggu Junior install dulu sama Wildan kan agak lama. Yaudah, kita pakai ini aja dulu. kalau Mau ya? misalnya pakai laptop sih langsung di webnya aja. Saya juga ini di webnya nggak download sih. Oh gitu, yaudah. Bisa Junior? Langsung di webnya aja. Coba tes dulu ya. Saya nggak pernah Coba. pakai soalnya. Coba. Jangan Tapi dulu. harus daftar dulu nggak itu? Kalau udah punya akun email Gmail, tinggal login pakai Gmail aja sih. Oke. Coba. Wildan juga coba kita join di sana. Coba dulu aja, jangan di close dulu aja dari sini. Nanti sama saya terima. Oke. Itu mas sudah punya. Saya udah. Buat Mas Wildan sama Mas Junior udah bisa belum? Nggak tahu, udah masuk. Lagi install. Oh. Oke. Di HP soalnya. Ya, nggak apa-apa. Itu saya udah di approve belum? Udah masuk. Rizky. Oke. Udah. Oke. Udah. Berarti di OBS-nya nanti saya setting lagi ya untuk audionya itu untuk desktopnya. Coba Rizky mic di di Gmeet-nya matiin, tapi aktifin mic yang di ini Microsoft Teams-nya. Saya coba matiin mic-nya dulu di sini. Ya, gimana? Oke. Cek. Suara saya ada kedengaran, teman-teman? Cek. Oke, cek 1. Cek 1. Cek. Suara saya ada kedengaran nggak kalau di ini? Kalau di Microsoft Teams, teman-teman, suara saya ada kedengaran? Suara Junior nggak kedengaran ini?
Oke, apa nih? Ada pesan kah? Oh, kalau Rizky nggak kedengeran di sini. Suaranya nggak kedengeran. Yang lain juga nggak. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Wildan juga nggak kedengeran. Junior juga nggak kedengeran. Oke, kalau gitu tapi di sini saya nggak kedengeran ya. Bentar. Atau saya leave dulu ya dari ini. Saya coba keluar dulu dari apa namanya Gmail-nya. Oke, kita lanjut di Microsoft Teams. Cek. Nah, Rizky udah nih, udah kedengeran nih. Junior apa Rizky? Coba Rizky ngomong. Itu kedengeran tuh. Junior, masuk. Junior? Oke, masuk. Wildan. Wildan ada nggak? Oke. Oh, karena dia bentrok kayaknya tuh. Oke. Ya, sebentar. Coba Rizky atau Junior ngomong. Suaranya masuk nggak ke ini saya, ke OBS? Coba. Nah, ini nggak masuk nih. Oke, nggak masuk. Coba teman-teman ada bisa bantu nggak? Bentar. Saya share screen dulu. Mana nih? Oke. Nah, kalau emang Microsoft Teams ini nggak ada limitnya, ya udah kita pakai Microsoft Teams ke depannya. Oke. Screen saya sudah kelihatan belum? Udah. Oke. Ada jelas? Oke. Ini nggak delay nggak? Oke. Ada yang bisa dibantu nggak ini? Kenapa desktopnya nggak apa namanya? Suara teman-teman nggak masuk nih di sini nih. Masuk, tapi di OBS-nya nggak. Kalau dia masuk ada nadanya naik turun nih. Di sini nggak ada nih. Atau dibiarin aja, besok aja saya perbaiki. Kita lanjut aja sedikit. Enggak, jangan dulu. Nah, ini ada nih. Ini kali ya. Rizky, Chrome. Siapa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini ada nih, tapi katanya Microsoft Teams call in progress meeting with Muhammad Rizky. Tapi Muhammad Rizky doang nih, nggak bisa semuanya kah? Calculate. Ini kan Gmeet Chrome. Defaultnya kan Google Chrome nih. Kita mau coba yang Teams, oke? Gitu ya. Cool.
Apa dia belum? Nggak ada lagi nih. Sesuai judul jendela harus cocok. Oke. Tak coba yang ini. Oke. Coba ngomong Junior atau Rizky. Ini katanya Rizky nih. Coba Rizky. Nah, ini siapa nih? Wildan. Cek. Wildan. Nah, masuk. Nggak ada ya? Masuk. Masuk apa? Masuk. Ini kelihatan nggak nih? Udah masuk. Oke. Coba Rizky. Saya freeze tadi. Oh, coba Rizky. Tes. Nah, masuk. Oke, mantap. Junior. Tes. Oke, udah. Kayaknya udah. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut sedikit lagi. Apa ya? Tadi saya sampai mana nih? Saya lupa. Oh, sampai sini, sampai chart. Kita lanjut ya. Kita udah sampai di perubahan di private root. Kita masuk ke chart lagi. Oke, kita masuk ke chart lagi. Berarti di chart ini kita ngambilnya sama kayak di private root yang tadi. Kita butuhnya di sini cuman state-nya aja. Oke, state-nya aja di sini. Oke, berarti caranya sama seperti tadi, cons. Oke, kita panggil, kita butuh state-nya doang, kita kasih namanya terserah, global state. Oke, dapatnya dari use context. Oke, kemudian use context-nya dapat dari global context. Ini, nah dia langsung masuk. Oke, kemudian kita kan butuhnya di sini. Yang kita butuh di sini yang data chart-nya, oke? Kita coba di chart-nya sini, kita log dulu. Oke, global state-nya. Saya kasih komen sedikit biar kita tahu ini dari mana, oke? Global state in chart.jsx biar tahu. Ingat ya teman-teman, nanti kalau mau production, konsol log semuanya jangan ditampilin. Usahakan dihapus atau minimal mungkin di komen. Oke. Masuk sini. Oke, chart-nya. Nah, ini. Udah ada nih. Kita butuh data chart-nya doang. Berarti data chart mungkin charts. Oke, sudah masuk. Beneran 3. Oke, beneran 3. Nah, kalau sudah, baru kita tampilin di sini datanya. Nah, di sini saya mau tampilin, saya pakai logic di sini. Jika datanya atau data chart ini kosong atau lengthnya kosong, oke. Saya ambil yang ada isinya aja dulu deh. Boleh sih, terserah. Saya ambil yang ada isinya dulu. Berarti global state ini datanya kita udah dapet kan. Saya komen. Jika global state saya pakai di sini ternary, length th, oke, besar dari 0, oke, maka saya kasih tag kosong dulu. Kemudian jangan lupa dikasih selain dari itunya. Selain dari itu, biar dia nggak error. Oke, ini tag kosong. Seperti itu. Oke, kemudian, nah, kalau ini maksudnya, kalau dia lebih dari 1, saya mau nampilin apa? Saya mau nampilin, misalkan saya pakai pre di sini yang tadi. Oke, kemudian JavaScript. Global state. Ini. Kemudian data chart. Nah, data chart. Oke, karena saya mau tampilinnya di JSON stringify seperti ini. Oke. Kemudian saya kasih parameter selanjutnya itu null. Kemudian jaraknya itu atau tabnya 2.
Ini jaraknya tetapnya ini, fungsinya kita login lagi. Klik. Kan nggak ada nih. Saya kasih keterangan di sini. Keranjang kosong. Tuh. Oke, kelihatan di sini ya. Saya maunya keranjang kosong ini pakai dari Bootstrap yang namanya alert. Oke. Div, kemudian class name, alert, alertnya danger. Misalkan. Oke. Kemudian saya masukkan ke sini. Tuh, oke. Kemudian saya kasih margin top deh. Margin topnya itu margin topnya di sini aja deh. Berarti saya kasih div class name. Margin topnya 5. Udah saya save. Udah. Kenapa dia enggak ini agak lemot atau gimana nih? Chart. Oke, ini kenapa saya juga nggak tahu. Oh, berarti jangan di sini deh. Jangan di sini. Ini tetap tag kosong. Saya kasih di sini aja. Kenapa Harus di keranjangnya Mas, kemarin saya nyoba tuh. Hah? Gimana? Nge-stylenya harus di div keranjangnya, di line ada di line 16-nya. Tadi alert Di sini. di sebelah di sebelah danger. Oke, kita coba. Harusnya sih di sini udah bisa harusnya. Ya, kemarin juga saya nyoba gitu, yang inline tuh. Nggak tahu kenapa. Jadi tiap baris tetap main inline. Harusnya dia bisa sih. Oke, biarin aja lah dulu. Nanti kita ini. Kenapa ya? Oke, kita lanjut. Nah, dia kan udah kedetek nih. Saya masih penasaran. Pakai style aja deh. Style. Margin top. Nanti saya pakai 100 px. Jalan dia. Oke. Nah, ini kan udah kedetek nih, datanya kosong, ya kan? Kemudian, kalau ada, oke, dia tampil. Coba kita pesan dulu. Ini 1, ini 2, ini 1 misalkan. Oke, coba di sini. Nah, ada 3. Kita lihat. Nah, dia baru tampil. Nah, saya mau tampilin ini, itu bentukannya itu seperti seperti apa ya? Misalkan seperti list aja deh. Seperti list itu kita bisa pakai di Bootstrap. Bootstrap, mana Bootstrap? Oke. Bootstrap. Saya pakai yang 5, 2, 3. Cari list. Coba basic. Nah, pakai yang ini boleh. Yang ini boleh. Oke. Nah, saya mau pakai yang ini aja deh. Yang ini. Oke. Pakai yang ini berarti ini copy. Masukin ke sini. Oke. Berarti ini saya komen. Berarti ini nggak butuh. Oke. Kelas ini harus saya ganti dengan class name. Oke. Class name. Sama dengan. Oke. Kalau sudah, coba kita cek. Nah, kan ada nih. Tapi data yang di sini sebenarnya kan looping dari length-nya atau data chart. Oke, berarti ini kita nggak butuh. Kita butuhnya cuma 1. Kita mapping di sini. Oke, berarti global state. Oke, karena kita mau mapping data chart-nya berarti global state titik
data charts, titik map. Oke, seperti ini. Kemudian di situ ada dua parameter, item sama index. Oke. Sebenarnya satu parameter aja juga udah cukup, tapi saya mau keduanya aja. Kemudian arrow function, kemudian eksekusi. Nah, eksekusinya di sini harus di return. Oke, seperti ini. Saya kasih tag kosong. Kemudian berarti ini saya copy, masukin, bukan copy, pindahin ke dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biar di sini dia nggak error, itu harusnya ada key-nya. Oke, key-nya itu di sini. Kita kasih key-nya di sini, kita kasih div dulu. Kemudian key, saya kasih key-nya itu index. Oke. Login lagi. Pesan 1. Kalau teman-teman mau kasih jarak ini, boleh. Saya coba desain sedikit di bagian home. Itu di bagian detail ini sama order. Oke. Saya kasih margin bottom-nya 3. Oke, udah 3 kayaknya terlalu jauh, 2 aja. Oke, di sini juga harusnya nggak di sini. Ini di sini. Di sini juga bisa ya. Tapi kita di sini aja, ini juga margin bottom 2. Oke, kalau sudah, nah ini kita udah pesan. Nah, udah kelihatan nih kan? Udah kelihatan. Kayaknya ada yang kehapus tadi kah? Enggak sih. List group item, udah benar. List group item. Ini kita tutup. Iya, benar. Nah, ini misalkan namanya doang. Oke. Namanya misalkan kita ambilnya nama produknya berarti item titik product name. Kan ada product name di dalamnya. Tuh, oke. And item itu yang mana? Oh, sorry. Ini ada lebih. Kita hapus. Nah, berarti kita pesannya ada 2 produk. Oke, 2 produk. Kemudian di dalamnya sini mungkin saya kasih apa ya? Ini P mungkin. Span aja deh. P aja deh. P. Ini untuk nama produknya. Kemudian copy lagi. Ini untuk harganya. Mungkin harganya itu adalah price. Kita kasih namanya price kalau nggak salah. Copy lagi. Quantity-nya. KT. Oke. Kita cek. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Coba kita kasih namanya, yang perlu kita kasih di sini harga. Misalkan. Ini KTY. Nah, seperti itu. Biar kita kelihatan. Nah, oke. Nah, teman-teman tadi ada lihat di produknya di sini, dia sudah bisa bentukannya rupiah ya. Itu karena saya pakai JavaScript, saya tampung itu di folder config, di file config. Oke, saya buat sebuah function untuk membuat sebuah format rupiah di sini. Oke, caranya nanti teman-teman panggil format rupiahnya, function format rupiahnya, kemudian angkanya di dalam. Oke, berarti teman-teman kirim parameter angkanya. Caranya seperti ini. Teman-teman panggil dulu functionnya. Saya buka di sini aja, import format rupiah. Ini bakal kedetek kalau teman-teman ada buka di config-nya. Oke, ini ada di config. Tuh. Teman-teman tinggal pakai format rupiah. Kemudian ada parameternya, kita kirim parameternya, ya nilainya. Tuh. Nah, dia kelihatan nih. Oh, bukan, sorry. Bukan di situ, tapi di chart. Saya masukinnya di mana? Di quantity, sorry, salah. Jangan di sini dong. Tapi di price.
Oke. Format rupiah. Ini kita pindahin. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau kasih gambar, berarti tambahin image di sini, img. Oke. Berarti di sini src-nya kan src-nya item. Saya komen dulu deh. Kan gambarnya adanya di sini nih. Saya campung di P. Item. Itu kita kasih nama kemarin apa ya? Saya coba cek dulu. Kalau teman-teman bingung, saya kalau nggak salah udah konsolog di sini. Nah, di sini. Nah, cuman image doang. img. Oke, img. Ada nggak? Tuh, ada kan? Nah, karena image-nya ini, saya tampung semua gambar itu adanya di image ini. Oke, adanya di image ini. Di folder image di dalam src, berarti saya harus yang namanya require. Saya pakai require. Oke. Berarti require atau saya panggil gitu atau include itu adanya di di sini. Oke, di luar folder satu folder. Garis miring baru ditambah kita gabung dengan variabel item titik img. Coba lihat. Oh iya benar, tapi harusnya bukan di sini, tapi di img-nya. Oke, berarti ini udah benar. Ininya di sini. Ini kita hapus. Nah, seperti itu. Oke. Nanti teman-teman tinggal dimodif aja ini. Style. Width. Width-nya misalkan 60 px. Height misalkan 100 px. Object fit misalkan saya kasih cover. Udah. Nah, seperti itu. Oke, nanti teman-teman tinggal pakai grid aja di sini. Lebih bagus lagi mungkin teman-teman tinggal pakai yang bawaan dari Bootstrap itu sebenarnya udah ada. Saya kasih misalkan border radius. Saya kasih 7 px misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian saya kasih di sini margin bottom. Margin bottom-nya saya kasih 100 juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba tambah satu produk lagi. Misalkan atau kita mau pesan yang ini. Order. Ini juga 2. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini 2 tadi. Ini 1. Oke, kurang lebih untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Silakan teman-teman nanti modif lagi. Selanjutnya kita bakal belajar. Saya tambah di sini tombol untuk bisa nambah produk maupun mengurangi produknya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Bingung nggak? Oke, junior. Aman, mantap. Well done. Nah, well done ini karena belum apa ya? Mungkin banyak tinggal sambil kuliah juga. Makanya mungkin masih bingung. Nanti pas dipraktek mudah-mudahan gampang. Mulai dari oke, nggak apa-apa. Oke. Berarti untuk pertemuan kita hari ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Nanti di hari Sabtu, sorry.
di hari Rabu kita ngobar atau ngoding bareng, kita bikin project-nya, oke? Project ini kita bikin bareng-bareng. Kalau bisa teman-teman pakai laptop ya, saya mau lihat semuanya teman-teman ngoding. Kalau bisa nanti sampai ke detail ini. Kita kan udah sampai detail nih. Nah, sampai ke detail. Belum ke detail ya. Kita malah sudah sampai ke chart, oke? Detailnya malah belum. Ke chart-nya itu. Nah, kita malah sudah sampai sini ya kan? Bukan di sini, sorry. Nah, di sini. Oke, kita malah udah sampai di sini, ya kan? Nah, tadi udah kelihatan. Nah, saya besok itu paling nunjukin bagaimana caranya kita bisa mengurangkan kuantitinya, gitu. Oke, besok kita ngobar sampai ke detail sini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Nanti saya minta semuanya di hari Rabu kita pakai laptop ya. Kita pakai laptop langsung praktek. Oke? Kita ngobar. Oke? Ya, Kalau Pak. nggak ada, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Salah dan kurangnya dari saya mungkin banyak yang salah mungkin. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, terima kasih Mas, izin live. Terima kasih semuanya. Ya, saya izin keluar juga ya.